Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sela Syalma Safitri. Kalian bisa panggil aku dengan Ibu Sela. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian senang? Atau kalian ada yang sedih? Tapi nggak boleh sedih ya teman-teman. Di sini kita akan belajar dengan senang. Belajar itu menyenangkan loh teman-teman. Maka dari itu, sebelum belajar, kita harus tersenyum. Selama belajar juga kita harus tersenyum ya, biar belajarnya itu lebih seru. Sebelumnya, kalian udah pada sarapan belum? Kalau kalian sudah sarapan, tadi pagi sarapan pakai apa? Nasi uduk, nasi goreng, atau nasi telur? Wah, kayaknya enak-enak banget nih makannya ya, sarapannya. Biar lebih semangat, pasti pada sarapannya banyak nih ya. Terus kalian udah minum susu? Biar belajarnya tambah semangat, biar tambah fokus. Sebelumnya, apakah kalian sudah semangat nih untuk menjalani pembelajaran hari ini? Kalau belum semangat, Ibu punya tepuk semangat nih. Kalian mau tahu nggak? Jadi tepukannya kayak gini ya, perhatikan Ibu. Tepuk semangat. 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 Yeay. Gimana? Udah pada semangat belum? Pastinya udah pada semangat banget nih. Gimana teman-teman? Udah pada siap belum nih untuk belajar? Kalau udah siap, kayaknya kita harus tepuk diam dulu kali ya. Kita tepuk diam dulu ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Tepuk diam. Shh. Shh. Oke, karena udah pada diem semua dan udah pada semangat buat belajar, coba dilihat dulu kolong mejanya apakah masih ada sampah yang berserakan atau tidak. Apabila ada sampah, diambil sampahnya kemudian tolong dibuang di tempat sampah. Nah, karena kalian sudah membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar kita, Ibu mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mau membersihkan kelas secara bersama-sama. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman, maka dari itu teman-teman kalau misalnya melihat sampah yang berserakan, lebih baik diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, karena udah rapi, udah pada rapi, gimana kalau kita nyanyi biar duduknya lebih rapih lagi sebelum belajar ya? Ayo kita nyanyi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan manis, pinter. Yuk kita mulai belajar. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 3, tema 5, subtema 1 dengan kajian tentang keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, apa sih cuaca itu? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Contohnya, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi, mereka asik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola, namun langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Nah, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, siang hari cuaca terasa sangat panas, sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang, terus hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat, badan mereka kembali terasa segar, dan cuaca malam hari terasa lebih dingin. Pengertian cuaca.
Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Cuaca berbeda dengan iklim. Iklim adalah suhu rata-rata udara dalam waktu lama pada daerah yang sangat luas. Ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Cuaca bisa panas atau dingin, basah atau kering, berangin atau tidak berangin. Cuaca disebabkan oleh perubahan udara di sekeliling bumi saat udara memanas atau mendingin. Nah, bagaimana sih proses terjadinya awan dan hujan? Nah, awan berasal dari uap air yang naik ke langit. Uap air terjadi karena adanya pemanasan matahari terhadap air di bumi, seperti air kolam, air danau, air laut, dan air sungai. Makin naik ke atas, suhu uap air makin turun sehingga air menjadi makin dingin. Akibatnya, terjadilah titik-titik air. Nah, titik-titik air ini kemudian saling menyatu dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Berikutnya kondisi cuaca. Coba perhatikan langit di atasmu, berawan atau biru langit di atasmu. Nah, setiap hari keadaan langit tidak selalu sama. Suatu saat langit terlihat biru bersih tanpa awan, namun pada saat yang lain terlihat berawan. Nah, ada apa aja sih kondisi-kondisi cuaca itu? Yang pertama, ada cuaca cerah. Apa sih cuaca cerah? Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas. Terdapat awan yang berlapis tipis seperti bulu-bulu serat sutra halus. Nah, pada saat siang hari, awan ini terlihat berwarna putih bersih. Namun, menjelang matahari terbit dan terbenam akan terlihat berwarna merah atau kuning cerah. Angin berhembus semilir, umumnya hujan tidak akan turun pada saat cuaca cerah. Nah, kondisi cuaca yang kedua yaitu cuaca berawan. Apa itu cuaca berawan? Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa langit banyak terdapat awan. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat di udara. Nah, uap air ini berasal dari air kolam, air danau, air laut, serta air sungai yang naik ke atas dan bergabung dengan udara karena pengaruh panas matahari. Benar nggak sih awan itu dapat berjalan? Terus kenapa awan itu bisa berjalan ya? Nah, awan terlihat berjalan karena didorong oleh angin. Arah gerakan awan sesuai dengan arah gerakan angin. Artinya, jika angin bertiup ke arah utara, maka awan akan bergerak ke arah utara. Jika angin bertiup ke arah barat, maka awan akan bergerak ke arah barat. Dan seterusnya. Beberapa awan dapat bergerombol menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah awan yang besar. Awan yang besar tersebut dapat berubah menjadi mendung. Apabila keadaan di sekitarnya mendukung, maka mendung dapat berubah menjadi hujan. Yang ketiga ada cuaca panas. Nah, matahari menyinari bumi dan menghangatkan udara di sekeliling bumi. Nah, beberapa tempat di bumi menerima lebih banyak sinar matahari sehingga lebih panas daripada tempat lainnya. Daerah tersebut sering disebut dengan daerah Khatulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di daerah Khatulistiwa. Oleh karena itu, hampir setiap hari cuacanya selalu panas. Suhu di dataran rendah umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. Bila kita berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa panas. Begitupun sebaliknya, jika kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa sejuk. Berikutnya yang keempat yaitu cuaca berangin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Di waktu siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga tekanan udara di atas daratan itu lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, angin akan bertiup dari laut menuju ke daratan. Angin tersebut dinamakan angin laut. Saat cuaca berangin, langit biasanya tampak agak berawan, suhu udara rendah, angin bertiup kencang sehingga menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Kadang-kadang
Tiupan angin yang sangat kencang dapat menumbangkan pohon serta merobohkan rumah di sekitarnya. Nah, kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang disebut anemometer. Nah, keberadaan angin dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu layarnya saat pergi ke laut, begitu pula saat kembali dari laut. Angin juga dimanfaatkan di dalam dunia penerbangan untuk menggerakkan kincir angin, olahraga layar, terbang layang, dan bermain layang-layang. Yang kelima, ada cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Udara akan naik ke atas dan membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air akan menjadi makin rendah. Pada suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama, tetes-tetes air itu akan semakin berat dan akhirnya jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, badai kadang-kadang terjadi pada saat hujan turun deras. Apa sih badai? Badai adalah angin kencang disertai guntur yang bergemuruh dan kilat yang menyambar-nyambar. Badai bisa menyebabkan kerusakan parah di bumi. Nah, besar kecilnya hujan dapat diukur dengan alat yang disebut regenmeter. Yang keenam, itu ada cuaca dingin. Nah, kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Apabila kelembapan udaranya tinggi, angin bertiup kencang, dan suhu udaranya rendah, maka cuaca di daerah tersebut pada waktu itu dapat dikatakan dingin. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu manfaat cuaca hujan. Apa aja sih manfaat dari cuaca hujan? Yang pertama, itu dapat menyuburkan tanah. Air hujan ini memberikan manfaat untuk kesuburan tanah di berbagai tempat. Saat hujan turun, tanah tidak akan kering dan bisa menjadi subur. Tanaman pun dapat tumbuh dengan baik karena tanahnya subur. Nah, teman-teman pun bisa mengamati berbagai tempat saat hujan sedang sering turun. Maka akan terdapat banyak tanaman yang tumbuh. Manfaat cuaca hujan yang kedua, yaitu persediaan air minum. Mungkin teman-teman terbiasa mengkonsumsi air minum dari air tanah atau mata air di pegunungan. Nah, tetapi sebenarnya air hujan juga bisa dikonsumsi setelah mengalami proses pengolahan ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan penampung hujan, itu teman-teman bisa menghemat persediaan air tanah. Selain itu, saat hujan turun, tanah akan menyerap dan menjadikannya tambahan bagi air tanah. Nah, manfaat cuaca hujan yang ketiga, yaitu untuk pertanian. Hujan yang turun juga akan sangat bermanfaat untuk bercocok tanam. Dengan hujan, pasokan air untuk sawah tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, air hujan akan membantu para petani untuk menyiram tanaman dan membuat tumbuh tanaman menjadi subur. Berikutnya, manfaat cuaca hujan yang keempat, itu untuk menghemat air tanah. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, air hujan bisa menggantikan air tanah sebagai air minum. Nah, air hujan ini bisa menggantikan teman-teman untuk menyiram tanaman di halaman rumah kalian. Dengan begitu, teman-teman sudah menghemat air tanah yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kelima, manfaat dari cuaca hujan yaitu membersihkan udara. Fungsi lain dari hujan adalah membersihkan udara dari polusi. Hujan akan menetralkan berbagai polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan atau pabrik. Selain itu, hujan juga akan menghilangkan debu yang bertebaran di udara. Sekian pembelajaran kita tentang materi IPA kali ini. Nah, anak-anak, gimana tadi Ibu sudah menjelaskan materi mengenai apa? Betul, mengenai cuaca. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah susah, sulit, atau mudah?
Pastinya mudah dong, karena yang Ibu perhatikan dari tadi anak-anak memperhatikan Ibu dengan baik dan fokus. Terima kasih ya anak-anak. Apakah kalian paham mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu. Karena tadi kita sudah belajar, masih pada semangat gak nih? Wih, semoga masih pada semangat ya. Gimana kalau kita tepuk semangat lagi nih habis belajar, biar tambah semangat, biar semangatnya itu nggak reda, biar masih tetap semangat gitu ya. Ayo kita tepuk semangat. Semangat. Yeay, hebat. Oke, gimana nih? Ini kan udah mau selesai ya, udah mau pulang. Gimana nih pembelajaran hari ini? Terus gimana suasana kelas hari ini? Apakah seru? Apakah kurang seru atau membosankan? Pastinya sangat seru dong ya, karena kita belajar bareng-bareng bersama teman-teman semuanya. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pelajari dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga dapat kalian terapkan dengan baik dan benar. Semoga juga kalian semua ceria selalu, sehat selalu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Next time kita akan belajar lagi ya anak-anak. Oke? Jangan lupa semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.